Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Sumberjo, Candipuro, Lumajang. Menurut pengakuan dari anak pemilik rumah, ayahnya sudah sakit-sakitan selama kurang lebih 5 bulan. Menurut penjelasannya, ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit. Namun, menurut pengakuan ahli medis, ayahnya tidak mengidap penyakit apa-apa. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Pak Suparno ini sakitnya apa kan? Sakitnya serasa nyeri gitu ya. sama anak Sudah berapa lama itu? 5 bulan. Terasa nyeri sama panas sampai bengkak-bengkak itu. bulan. Awal-awalnya sakit apa? Cuma kedulu awal-awalnya hilang. Terus makin lama makin parah. Iya. Ada orang ini apa ya? Kayak kan setiap saat aku. Iya, kata air rumah dia uang. Terakhir dia ruang dapat tanah tuh. Bisa malik. Begini seperti sakit kiriman katanya. Begini seperti sakit kiriman katanya. Kan kayak kali. Kayak normal semua. Iya. Jadi beliau ini sudah dilakukan di rumah sakit dalam itu semuanya normal itu, tapi badan beliau bengkak-bengkak itu. Kalau di bawah keluar dari rumah ada celakaan, terasa sakitnya. Kalau di rumah sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Pasti Allah Akbar. Lari ke sana ini. Belakangnya tembok. Coba dicari belakangnya tembok. Ada satu bungkus tali mayat ini. Bungkus tali mayat ini. Allah Akbar. Temukan kayak gini nih. Ini mori loh, mori kas mayat lumayan, bilanis mayat. Kas mayat. Awas. Allah Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini kita sedang berada di mana ini, Kang? Sumber Mojo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Gunung Semeru ya. Banyak yang mesti di sini, kan? Alhamdulillah ada 5 orang sama balita 1. Ada 5 orang serta dengan balitanya 1 ya. Sudah berapa hari ya? Sudah berapa hari? Kira-kira kurang lebih ada 10 hari. 10 harian ya. Tapi yang di sini nggak terdampak ya, Kang ya? Enggak. Jauh dari sini yang terdampak itu, Kang? Perkiraan ada 2 kilo. 2 kiloan ya, dekat lah berarti. Insyaallah nanti kita ke sana ya. Oke. Insyaallah. Berarti yang dari rumah ini aja 5 orang ya, Bang ya? Iya. Saudara atau Bukan saudara. bukan? Bukan. Alhamdulillah ya. Kita menampung saudara-saudara kita yang terkena dampak Gunung Semeru itu. Insyaallah. Ini yang di sini itu 5 orang berarti ya? 5 orang. Selain yang ada di sini juga ada yang di sebelah sana tadi ya. Yang di balai desa di makam juga ada di sini. Kang siapa namanya ini? Kang siapa namanya? Mulyati. Kang Mulyati. Asli sini, asli Lumajang gitu. Ya, asli Lumajang. Main kepada Pokan. Insyaallah. Saya mau ke rumahnya Bapak siapa itu? Bapak Sumarno. Bapak Sumarno ya. Ya. Kita ke sana dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumarno. Gunung Semeru ini apa itu, Bang? Iya. Tetap awan nggak kelihatan. Itu awan nggak kelihatan ya. Itu, Kang, Gunung Semeru nya itu. Masih kita tetap awan tapi. Ini kita sedang di Gunung Semeru. Sekarang saya mau mendatangi salah satu saudara kita yang bernama Pak siapa ini? Pak Sumarno. Monggo. Oh ini ya, rumahnya Pak Sumarno ini ya. Iya. Pak Sumarno ini sakitnya apa, Kang? Sakitnya berasa nyeri. Nyeri gitu ya. Iya. Anak. Sudah berapa lama itu, Kang? 5 bulan. 5 bulan itu.
Rasa nyeri sama panas sampai bengkak-bengkak itu. Tangan sama kaki. Awal-awalnya itu sakit apa kan? Cuma dulu. Awal-awalnya dulu hilang. Terus makin lama kok makin parah. Makin lama makin parah gitu ya. Monggo. Kita dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini beliau yang sakit ini Pak siapa tadi? Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ini. Jadi bengkak itu ya, separuh dari badannya gitu. Belakangan. Pernah ada kejadian-kejadian yang kayak gini itu benar-benar. Pertama sakit ini. Tahu loro neko-neko kok itu loro kesan Gusti maksudnya gini. Tanya lagi kalau tapi ndelok larane iku ya kaya gawean koyo nek aku. Kan setiap saat neko. Mboten Pak Evomat nggih mboten tahu. Kan ngetok. Iya, ya Pak Evomat nggih waktu. Rasane nggih suwah cepat panas wonten. Enggak bisa malik. Loro ganjaran kan lumrah iki. Ganjaran Nggak bisa. Ini biasa. Jadi ini seperti sakit kiriman ngoten nggih. Koyo ngoten gitu kok kira-kira kudu kiri. Sebabnya pas ngoten niku. Cuma tanda-tandanya kebanyakan kayak kula gitu ya. nek nyambangin kan loro ngoten model kok koyo dan Kayaknya kayak kirim-kiriman ngoten. koyo itu kemarin. Udah gak ngerti ini ya. Wong kiri kok sapa sing diarani ndak roh. Ayo kok kula nek aminasi itu Medan. Rumah sakit nggak ada penyakitnya. Bosan niku. Wah niku pun kedelai kok belum 2 tahun. Tak dasar. Balik teng Medan manten niku lambruk male. Kula betul mriki alas. Kok pengen pasti. Kalau ke Medan sakit lagi. Iya. Kalau ke sini sehat. Ternyata menyen di mriko niku di sak kanca rambut dagang. Sama-sama pedagang Dagang bakso. Mie ayam. Kalau bapak katanya rematik ke dokter. Rematik sudah 2 kali ke dokter. Itu katanya dokter spesialis dalam. Kalau lihat di rumah sakit sini-sini, lihatnya itu normal semua. Semuanya normal ya. Semua normal. Iya. Sudah Saya dilihat saya kan juga normal gitu. semua. Kalau dilihat dari Tiga dokter kali. kayak normal semua. Iya. Jadi beliau ini sudah dilakukan di rumah sakit dalam itu semuanya normal itu, tapi badan beliau bengkak-bengkak ya. Apa namanya? Bengkak begitu. Kalau di Jawa keluar dari rumah agak enakan, terasa sakitnya. Kalau di rumah sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Di beliau ini kalau dibawa ke luar rumah sakitnya itu agak mendingan itu loh, sembuh. Tapi kalau di dalam rumah tambah parah gitu. Tapi gimana lagi rumahnya masa ya taruh di luar rumah nggak mungkin gitu. Jadi kenapa harus tetap di rumah? Tapi memang ya dari tanda-tanda yang disampaikan tadi memang benar. Ini menandakan bahwa penyakitnya ini diakibatkan oleh gangguan sihir. Kira-kira begitu, kira-kira melihat saja. Kok disuntik dokter, diberi obat, kok gak ada hasilnya gitu. Berapa bulan ini? Tang 4 bulan.
5 bulan. Nang sing itu biasa. Untuk dokter sebelum balik Pak Imam ping paling Gimbel dokter spesialis dalam ya. Jadi penyakit ngono iki go ngono ya. Iya. Itu obatnya telah Kurang paling resep itu buatan lempani. kurang dokter Malah lambungnya Diminumin obat malah lambungnya iya mual. pengalaman aku lho Mas Dwi. Pengalamanku. Saya sama tuh deh pas datang. Wah, aku enggak salah orang kedut itu bapakmu. ya Pak jadi kan jalanin tuh di Yang dari sawah saya. Wah, ini itu biaya anak saya. yang beli sawah ini ya keluarga ini. Iya, ini saya itu. Berapa tanah jenengan? Kalau rumah bapak pundi? Itu di selatan. Tidak terkena dampak Gunung Semeru ini ya? Oh, enggak. Di sini saya dekat. Alhamdulillah. Iya, selatan dekat. Tak bisa orang apa. Ya, langka. Ya Mas saya sih jelasin apa. Kadang Semarang kan. Yo lambung, yo stres, yo. Kayak umumnya jenenge. Kayak gini. Tapi bila kalau kawan kan Ketemu rumah sana, kemana? Kok disumpah dulu. Mau bicara dia untuk kau dan dia. Sumpah, kalau disumpah kayak mana? Ya kan bubuan lalu juga buat mari. Terus mati sedih kan. Sudah anu, tidak ada dulu. Kayak belum boleh lagi. Orang tahun yang bayangkan. Kalau aku kita malah. Oke, alhamdulillah kita sampai di Lumajang Gunung Semeru ini. Jadi kita perjalanan tadi malam dari rumah itu sekitar jam 8 malam. Ini sampai pagi. Karena kita tadi lewat Malang dan ternyata di Malang itu butuh. Iya. Balik dari Dampit kita balik lewat tol. Jadi harusnya 1 jam sudah sampai karena balik lagi 4 jam. Ini baru sampai hari ini. Dari mana Pak? Dari Blitar. Blitar jauh. Dari Blitar, Jawa Timur. Iya. Dan sebenarnya kesini sedang menjenguk beliau katanya. Iya, saya menjenguk. Sekalian mau apa? Garap gitu. Oh, panen. Alhamdulillah ya. Yang garap tetap saya. Biasanya di Lagi hasil ya. Ya ini mau insya Allah akan saya dohirkan dulu beberapa ikatan yang mengikat di dalam tubuh beliau Bapak siapa? Bapak Sumarno. Karena saya lihat di dalam diri beliau itu ada ikatan-ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Ikatan ini disebut dengan buhul atau kower gitu. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada yang karena sihir. Sihir ini setiap kali ada sihir pasti ada buhulnya. Buhulnya bisa rambut, bisa foto, dan juga bisa pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang terkena sihir tersebut gitu. Atau ada juga sihir yang menggunakan tanah kuburan dan lain sebagainya gitu. Nah ini insya Allah akan saya tohirkan beberapa ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Karena coba di kameramen dari sana, karena di sana itu di atas kepala beliau itu sebenarnya ada pocongan gitu yang mengikat di dalam diri beliau. Nanti akan saya dohirkan dari sini, dan nanti biar sama jenengan siapanya beliau, anaknya. Nanti jenengan ambil ikatan-ikatan yang mengikat dalam diri beliau.
karena pas di atas kepalanya itu ada pocongan gitu yang diikatkan di dalam diri beliau. Nanti akan saya jahitkan, tidak akan saya jahitkan di sini, nanti dikira trik, dikira tipuan, maka akan saya jahitkan tetap di sana, nanti sampean ambil sendiri ya. Sing penting sampean maklum jadi pikiran waras apa karena ragu-ragu sing kacau itu nomor 1 sesuk ngarang-ngarang ya kudu waras apa jangan waras apa Ini paling asma sinten beliau Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ini badannya itu bengkak-bengkak ya. Iya. Nanti setelah saya ambil buburnya di sana, nanti saya dekati beliau, tapi supaya tidak menjadi fitnah, saya tidak kesana dulu, saya dari sini. Dan nanti buburnya tidak akan saya dahirkan di sini, tetapi biar ada di sana, karena nanti kalau didahirkan di sini gitu, nanti biasanya dikira trik atau settingan gitu. Tapi karena ini supaya menjaga amanah, supaya tidak terjadi fitnah, nanti panjenengan sendiri yang saya minta untuk mengambil sesuatu. Pas di atas kepala beliau itu sebenarnya ada pocongan. Untuk siapapun yang melihat ini, sebenarnya bisa dilihat di sana itu ada pocongan pas di atas kepala beliau. Nah, pocongan itu nanti akan saya jahitkan dan nanti panjenengan ambil ya. Sebenarnya ada beberapa caranya atau tekniknya untuk menghilangkan gangguan sihir itu. Teknik yang pertama sebenarnya dengan menggunakan teknik isyarah. Teknik isyarah itu cara menggunakannya atau melatihnya itu dengan cara membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu asyhadu alla ilaha illallah itu adalah zat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat. Jadi itu dibaca terus menerus, diulang minimal satu malamnya dapat 1000 kali, istiqomah selama 41 kali. Itu untuk belajar memahami tentang teknik isyarah. Insya Allah nanti batin kita itu jadi lebih peka gitu. Dan itu bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Itu untuk agar batin kita atau firasat kita atau feeling kita itu bisa lebih peka. Nah, seperti itu hanya bisa merasakan, tetapi biasanya belum mampu untuk melihat. Nah, nanti setelah itu ada yang kedua untuk menghilangkan sihir itu dengan menggunakan teknik fadilah. Kalau ingin mendapatkan keilmuan teknik fadilah ini, caranya dengan cara mengamalkan Yasin fadilah, yaitu membaca surat Yasin diulangi terus menerus di beberapa ayatnya. Contoh di Yasinnya itu diulang 99 kali, Salamun qalam rabbil rahim diulang 77 kali, Innama amruhu idza arada syai'an yakun fayakun, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, itu diulang sampai 999 kali. Satu kali membaca surat Yasin ini sama dengan membaca 41 kali, dan itu harus diamalkan selama 41 hari. Jadi nanti sama seperti 12 tahun membaca surat Yasin. Itu dengan menggunakan teknik fadilah. Ada juga yang menggunakan teknik maunah. Kalau dengan menggunakan teknik maunah, ini dengan cara mengamalkan surat Al-Ikhlas dan terus seterusnya begitu. Nah, ini biar simple, akan saya gunakan teknik takdil, yaitu mendahirkan dengan cara yang saya ucapkan tadi, baca surat Al-Ikhlas biasanya dengan cara tapa pendem gitu. Nanti akan saya dahirkan di sana, sampai ambil. Di sana itu ada puhul atau ikatan begitu, yang nanti sampai ambil tepatnya Pak, insya Allah kalau memang diizinkan oleh Allah, pas di kepala beliau, di atas kepala beliau itu, pas di ujung kepalanya itu, di bawah dipan atau apa itu di situ ada pukulnya, ada ikatannya, sampai ambil ya. Mengambilnya nanti dengan cara membaca surat Al-Ikhlas di bawah dipannya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sarifi sairil asma'i. Siapa nama orang tua beliau? Pak Sumarno. Orang tuanya Pak Sumarno. Bapaknya Mahmud ini. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Pak Sumarno. Al-Fatihah. Sedulur batin anak batin Bapak Sumarno Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maghfirah-Mu ya Allah apabila di dalam diri Bapak Sumarno, di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam rumahnya ada gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau. Saya memohon ya Allah, dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketemparan maupun sihir. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri beliau. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sekakosane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tohir sekakosane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu di atas kepala beliau itu kan, itu ada ikatannya seperti ikat itu di bagian kepala, perut, kaki itu ada ikatannya. Sampai ambil saja di atas kepala bapaknya itu, sampai ambil di sana. Kita tidak jadi fitnah nanti. Nah, dan terus maju. Bismillah, baca Allahu Ahad atas kepala beliau, atas dipan, bawahnya dipan. Maju lagi, tadi panjang, napas di ujung kepala. Di pelan-pelan aja, dicari dia, tangannya harus masuk ke dalam. Sana? Dibantu mungkin berat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Monggo. Ada Kang? Ada nggak? Atau di hidupnya, di kasurnya, di atasnya, jangan pegang, di luarnya.
kasurnya itu aja. Di atasnya. Cari di atas selimut itu. Bukan di sana, di atasnya saja. Ya, di atasnya gitu. Ada buntelan nggak, di pelan-pelan aja dilihat. Mungkin di atasnya kasur atau di atasnya selimut itu. Iya, basin dulu. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Ada temannya ini. Saya lihat tadi ada yang lari ke sana. Ada temannya selain ikut saya. Ada yang lari ke sana ini. Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang makhluk hitam dari sini nih. Tapi dia mampu tembus tembok. Di belakang tembok ini ada seperti bungkus tali mayat loh. Di belakangnya tembok ini nih. Di belakangnya tembok ini. Coba dicari di belakangnya tembok ini. Ada seperti bungkus tali mayat nih. Masa iya saya jebol temboknya? Apa? Oh iya. Astagfirullah. Ambilkan piring tadi gua sini coba. Astagfirullah. Allah Akbar. Kata-kata diam. Ini lihat nih. Yang ditemukan di kayak gini nih. Ini mori loh, ini mori bekas mayat loh ini. Mayat, iya mayat. Bekas mayat. Awas. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Assalamualaikum salam. Kali izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk kamu kepada saya seperti kamu tunduk. Alaihissalam. Assalamualaikum salam. Macamnya sunesu. Kalah ya rakon. Santai kalah. Akan semua ilmu yang ada di dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan aslinya wujud ini. Innama amruhu idza arada syai'an fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat malah di tembok Allah.
Ngamuk-ngamuk eta. Katanya hebat, kalau hebat lepasin dah. Kalau berani lepaskan ikatan ini. Dia kalau kamu hebat dia lepaskan ikatan itu. Baik, saya lepaskan ini. Tidak perayangan. Manggil temenmu suruh ngelepasin tak? Goblok kamu. Tidak bisa melepaskan saya. Kamu saya raja kamu. Kamu tidak bisa melepaskan. Hati-hati ya kalau berbicara dengan bangsa jin seperti ini, terutama untuk para praktisi terutama yang membuka pengobatan terkhusus untuk mediatoran maupun untuk pengobatan. Lepaskan ikatan kamu. Tidak apa. Untuk apa kalian datang sini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikatnya. Enak ya, sebenarnya kalau mempermainkan makhluk apapun yang gampang marah, orang marah tuh mudah dikendalikan, enak ya. Kembali saya katakan, hati-hati kalau berbicara dengan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang, baik itu pemilik rumah maupun siapapun. Karena apa? Karena ketika jin itu masuk ke dalam diri seseorang, tujuannya sebenarnya satu. Kalau tidak menyesatkan ya membuat masalah itu saja. Berisik. Sebenarnya nggak ada teknik pengobatan dengan menggunakan mediator, itu tidak ada. Tidak ada pengobatan dengan menggunakan teknik mediator, karena pengobatan itu hanya satu tujuannya, yaitu kembali ke hibtah, ke dalam Al-Quran, bahwa segala obat itu ya adanya di dalam mujizat Al-Quran. Jadi di dalam pengobatan yang digunakan ya hanya Al-Quran. Kalaupun ada yang kesurupan, adapun yang takdil muncul maupun hal yang terjadi, itu semuanya efek saja dari sebuah metode pengobatan. Kalau semuanya angin ditiupkan sehingga banyak debu yang berhamburan, ya salah satunya efek, tapi bukan tujuannya bukan di situ. Kalaupun ada yang ternyata ada efek dari apa yang dilakukan itu hanya sekedar hiburan atau hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Jadi kalau ada yang mengatakan pengobatannya kok menggunakan teknik mediator, bukan. Pengobatannya tetap menggunakan Al-Quran. Cuman terkadang ada sesuatu hal yang memang terjadi di saat kita melakukan pengobatan seperti itu. Bukan seperti kembali ke dalam melakukan pengobatan seperti itu. Nah, jin seperti ini disebut dengan jin Abdul Jumud. Jin Abdul Jumud itu biasanya dia bertempat tinggal di makam, di danyangan, di pohon-pohon besar dan sebagainya. Sudah cukup, jangan kasih tahu semuanya. Biarkan saja dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa syarifi sayyid asma wa shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Hati-hati nanti kalau ditanyain kayak gini nanti ya. Allahu Akbar.
Jangan dilawan, jangan dilawan, jangan dilawan. Jangan dilawan. Malah ndoti. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal bentar lagi baru gini. Lepasin tangan, lepas. Biar gitu aja. Biar gitu aja. Kenapa teh mriki jenengan ta? Jenengan kene nyapa? Dapatkan di sini. Yang di depan tadi. Suruh apa dek kene? Suruh membunuh. Bunuh siapa? Orang itu. Kenapa, punya salah apa kak? Mana ini? Jangan gitu tolak. Gitu aja kok iri-irian. Sama nyapa ngetateng. Sebenarnya. Alhamdulillah minasyaitan. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta pedang Sayyidina Ali. Patahkan kedua kakinya. Zakat seluruh Assalamualaikum ya Allah, batin bawah malu ke tempat kita. Apa sudah bersih? Saya minta daun bidara sama kunir. Rotine tumpah Kang. Ini gangguannya kayak gini ya, lumayan dahsyat. Saya baru kali ini seumur umur selama saya mana Kang jiwa Jawa kemana kabur? Mas Rizky. Mas Rizky, sini sayang. Mas rotinya kabur. Sini Kang jiwa Jawa. Iya, ini alhamdulillah kita pas lagi perjalanan ke Gunung Semeru. Di jalan kita dijemput oleh saudara kita Kang jiwa Jawa ya, Kang Rizky. Kang Rizky. Apa channel YouTube-nya? Oh, bergada. Biasanya apa? Instagram. Kenal kita lewat mana? IG ya. Oh, iya, lewat IG. Biasanya lewat IG, saya tahunya lewat IG. Yang biasa bikin lagu-lagu itu ya. Masya Allah. IG. Kang Rizky. Masya Allah. Jadi jemput kita dari mana tadi? Jadi ini kan Pak dulu kalau mantun rutinan itu, rutinan terkangan. Niku kok semerap teng story Mas Dimas. Oh, Mas Dimas iki. Kameramen sing paling nakal ini. Ini terus kok acara nandang rapi. Iya. Terus sampai akhirnya jadi janjian itu. Ya alhamdulillah sampun purun juga ini ya. Iya, ini baru kali ini saya setelah melakukan selama hampir 5 tahun salah satu menggunakan metode teknik ruqyah dengan menggunakan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Baru kali ini saya menemukan buhul yang bentuknya seperti ini. Ini tadi di dalam tanah ini tadi. Jadi ketika tadi beliau anak pemilik rumah mengambil buhul dari dalam ke sini, ketika dari sini jin yang ada di dalam buhul tadi itu ternyata temannya banyak menyelimuti rumah ini, terutama yang mengikat di dalam tubuh beliau. Setelah itu larilah ke sana. Akhirnya saya susul ke sana. Ketika saya susul ke sana, ternyata ngumpat di dalam tembok. Setelah itu saya coba untuk melemparkan salah satu asma tongkat
Musa tadi, saya lempar ke sana. Akhirnya muncul di belakang tembok tadi. Yang ternyata di belakang tembok tadi ini sebenarnya dari dalam tanah, bukan di atas tanah, tapi di dalam tanah itu. Yang penting saya minta jenengan untuk bersabar, jangan dendam kepada siapapun. Ya, ini semuanya adalah ujian dari Allah untuk keluarga panjenengan. Kita tidak perlu berpikir apa sih penyebabnya kita itu sampai terjadi hal semacam ini. Yang jelas semuanya adalah ujian dari Allah. Ketika diri kita dijalimin oleh seseorang, berarti diri kita itu mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nggak perlu susah ketika kita dikatakan bodoh, dikatakan penipu, dikatakan orang yang tidak tahu apa-apa, tidak usah marah. Ketika kita tidak marah, maka kebodohan dan kata-kata yang nggak baik tadi akan kembali kepada yang mengatakan. Tapi kalau kita hanya marah, maka nggak akan ada barokahnya, nggak akan ada hikmahnya. Kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu marah tadi. Makanya ketika jenengan didolimin seperti ini, tidak usah marah. Sudah, biarkan, nanti akan kembali kepada yang mengatakan. Yang terpenting ketika kita di jalan Allah, kita berbuat baik, maka pasti kebaikan nanti akan kembali kepada diri kita. Dan siapa yang akan berbuat buruk, maka akan kembali kepada yang berbuat buruk itu sendiri. Nah, saya minta jenengan hendaknya untuk lebih bersabar menghadapi itu. Insyaallah ini semuanya saya hakul yakin untuk menaikkan derajat keluarga panjenengan. Tidak usah dendam kepada siapapun. Siapa yang berbuat buruk, ya akan kembali kepada beliau sendiri. Dan tentunya saya lebih minta lagi, yang lebih penting lagi, ketika nanti saya bersihkan gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah ini, saya minta juga jenengan untuk menjaga kebersihan, terutama di dalam kolbu, di dalam diri jenengan sendiri beserta keluarga gitu. Jangan mudah marah, jangan mudah sedih, jangan mudah was-was. Kenapa? Karena jalan masuknya jin atau sihir ke dalam diri kita itu hanya 3. Makanya untuk melawan ilmu sihir itu sebenarnya saya nggak pakai ilmu apa-apa, kecuali hanya 3 hal tadi supaya nggak masuk ke dalam diri kita. Yang pertama al-ghatab, marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurina jinnati wan nas. Dan yang ketiga adalah was-was. Dan yang keempat adalah sedih. Maka yang penting jalan masuknya tadi jangan sampai ada. Ini nanti bapaknya diminta untuk lebih hatinya lebih senang supaya nggak gampang marah gitu, nggih. Nggih. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang untuk bengkak-bengkak beliau, ramai-ramai nanti ke sana, kita ruqyah dulu, kita minumkan kunir, dan nanti kita kasih degan sama kunyit dibakar, diminumkan beliau. Nggih, insyaallah nggih. Saya ucapkan terima kasih nggih untuk Mas Jiwa Jowo yang berteman dengan kami melalui dengan Instagram. Apa Instagramnya? Yang umum itu Jiwo Jowo _ Siap. Saya nggak ngerti gitu-gitu. Iya deh maksudnya apa? Nggih, matur suwun nggih. Barakallah. Monggo di ruqyah dulu Mas Dimas sama santri buat di ruqyah dulu. Monggo paring santri untuk di ruqyah. Asalnya rematik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hamba mau ridha kepada hamba-Mu ya Allah. Hamba mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hamba mau ridha kepadamu ya Allah.
Hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hamba mau ridho, Memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Maunah-Mu ya Allah. Apabila ada ikatan di dalam diri atau dalam keluarga, saya memohon ya Allah, tolong putuskanlah semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamba mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit yang ada di dalam diri saya ini ya Allah. Hilangkan segala penyakit pada diriku ya Allah. Inna amruhu da'arada sayan ayakul lahu. Inna amruhu Sayan ayakul lahu kun fayakun. Kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.